Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. seru sekali hari ini. Ya, nampak Bang Rudi agak lelah. Hari ini Ustaz kita angkat topik apa nih, Ustaz? Masih menyambung tentang permasalahan kemarin yang kita bahas karena belum tuntas sosialisasi tentang bank syariah atau bankir syariah. Ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bang Rudi. Jadi kan sekarang ini kita sering mendengar pertanyaan dari masyarakat yang beredar di di kalangan masyarakat bahwasanya syariahkah atau tidaknya bank syariah. Dan kita sudah membahas pada minggu yang lalu, pada Senin yang lalu bahwasanya bank syariah itu pasti syariah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah apakah bankir itu syariah atau tidak. Nah, karena kita tidak pernah dan jangan pernah menyalahkan syariah. Syariah itu adalah sesuatu yang memang dituntun oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita terapkan. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan tersebut itu dikarenakan karena manusianya yang tidak benar dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam aspek perbankan. Nah, kenapa? Karena di sini, di saat kita berbicara tentang perbankan, tentu ini kan ada sebuah istilah yang dinamakan dengan islamisasi perbankan. Nah, kalau misalnya Islam tidak mengenal dengan sistem perbankan, maka dia mengadopsi, mengislamisasi sistem perbankan konvensional menjadi sistem perbankan syariah. Nah, seharusnya kita itu harus merujuk kepada proses-proses islamisasi itu sendiri. Karena apa? Di saat kita memahami islamisasi itu adalah perubahan paradigma, pola pikir, tingkah laku. Nah, apakah hal seperti itu terjadi di dalam yang dinamakan dengan aspek perbankan syariah yang ada? Atau hanya sekedar, mohon maaf, ganti nama saja? Nah, itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya yang menjadi pertanyaannya itu adalah bukan syariahnya, ya. Akan tetapi benar nggak pelaku yang berada di institusi tersebut sudah berperilaku, berpikir, dan bertindak secara syariah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipahami oleh masyarakat itu adalah paradigma syariah itu bukan hanya sekedar merubah dari pembiayaan yang ribawi menjadi non ribawi. Nah, sehingga apa? Seperti permasalahan yang kita sampaikan pada Senin yang lalu. Bertransaksi dengan bank syariah itu mahal katanya. Nah, apakah ini syar'i? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita rubah mindset kita semuanya. Dan kita sudah membahas secara panjang lebar bagaimana yang dimaksud dengan keuntungan di dalam ekonomi Islam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kepada masyarakat. Tujuan dari transaksi bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, karena apa? Karena dalam Al-Quran sendiri tidak pernah terminologi rezeki itu diartikan dengan harta, dengan uang. Karena rezeki itu bisa jadi pertemanan, persahabatan, ya, kesehatan, ya, keberkahan umur, itu juga dinamakan dengan rezeki. Untuk apa banyak uang, Marudi? Kalau seandainya kita harus dirawat terus di rumah sakit. Untuk apa banyak uang kalau seandainya uang itu tidak bisa kita pergunakan. Nah, terminologi rezeki itu sebenarnya yang memang harus dipahami oleh semua masyarakat. Nah, selama ini tugas orang-orang yang berada di institusi keuangan syariah bukan hanya sekedar merubah akad dari ada unsur ribawi menjadi akad yang syariah. Nah, diganti nama. Nah, misalnya fee menjadi namanya ikramiyah misalnya nanti. Terkesannya memang namanya nama Arab ya, sehingga dia menjadi syariah. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi ada nilai-nilai syar'i yang memang harus terwujud di dalam transaksi, di dalam akad-akad yang memang dibentuk oleh institusi keuangan syariah. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu tidak terbebani dengan apa saja yang diprodukkan, yang ditawarkan oleh institusi keuangan. Itu saya kira untuk prolog kita diskusi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Ustadz, banyak masyarakat kita yang mau ngambil Pembiayaan di bank syariah. ya. Ini seperti apa kalau mereka? Yuk, nabung. Nah, makanya di sini kan sangat perlu. Saya selalu menyarankan kepada institusi keuangan
pola komunikasi itu merupakan salah satu unsur terpenting untuk kita bisa mendakwahkan sebenarnya apa yang dinamakan dengan syariah. Itu Bang Rudi. Yang kedua, SDMI, sumber daya manusia Islaminya. Ini memang harus di-upgrade. Kalau misalnya kita datang ke suatu institusi keuangan, dia akan mengatakan seperti Bang Rudi katakan. Nyom yang nucuk pembiayaannya, dumno, bungongji. Padahal itu sudah memang tidak ada lagi. Kenapa dia tidak mengatakan misalnya, laba yang kami dapatkan dari keuntungan pembiayaan ini yaitu sebesar ini. Jangan dikatakan bungong, jangan dikatakan bunga. Nah, kenapa? Karena yang dijual dalam produk ini ada. Kalau ini yang paling sering terjadi pada produk murabahah, jual beli, ya. Tetapi kalau seandainya pada produk mudharabah, pada pembiayaan itu nisbah bagi hasilnya. Dan ini menjadi permasalahan. Nah, di saat sistem pembiayaan bagi hasil, institusi keuangan itu agak sedikit trustnya kepada si pengusaha itu tidak ada, kecuali bagi mereka yang sudah mempunyai aset yang besar. Nah, kenapa kalau misalnya kita bagi pemain awal, para pemula untuk datang mendapatkan pembiayaan itu akan banyak menjadi persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Dan ini sangat wajar. Kenapa? Karena moral hazard tadi. Nah, moral hazard sehingga pihak institusi keuangan juga harus ekstra hati-hati. Maka kan Islam itu menawarkan berbagai macam solusi dia. Nah, di saat terjadi permasalahan seperti ini, apa solusi yang memang bisa ditawarkan oleh institusi keuangan sehingga kita tidak dominan dalam pembiayaan murabahah saja, tapi juga ada dalam pembiayaan mudharabah. Nah, solusinya adalah pihak institusi keuangan mereka harus melakukan yang dinamakan dengan rekrutmen community. Ya, komunitas itu harus di-create, harus diciptakan oleh institusi keuangan. Katakanlah contoh yang paling gampang, kalau seandainya para direktur ya, ataupun si marketingnya itu tidak bisa menyampaikan tausiah ya, apa yang dimaksud dengan muamalah, apa yang dimaksud dengan jual beli, dan ini yang harus diedukasikan kepada si calon nasabah. Sehingga di dalam beberapa pengalaman kita dalam pembiayaan mikro sewaktu tsunami itu, sebelum kita menyalurkan bantuan itu, kita mengumpulkan masyarakat itu sampai dengan 16 kali pertemuan. Dan itu kita berikan pemahaman. Sehingga ada suatu tanggung jawab sosial yang memang harus dimiliki oleh si calon penerima. Responsibility-nya itu bukan hanya kepada lembaga, akan tetapi tanggung jawab terbesar antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena ini adalah amanah. Inilah yang perlu di-create komunitasnya. Sehingga apa? Sehingga ini sudah terjalin hubungan antara calon nasabah dengan si pemilik uang, antara institusi keuangan dengan calon nasabah. Sehingga kita akan dapat melihat, oh ini calon nasabah ini pasti nggak serius. Pasti kalau misalnya seandainya kita memberikan bantuan, pembiayaan, pasti dia akan lari. Nah, dan itu nampak dari karakter di saat kita bertemu dalam beberapa kali pertemuan. Nah, kalau seandainya kemampuan tersebut tidak ada pada katakanlah pimpinan ataupun institusi keuangan itu, maka mereka harus melakukan kerjasama misalnya seperti RRI, ya, melakukan edukasi untuk para calon nasabah, mendatangkan para ustadz untuk memberikan suatu pemahaman dengan kurikulum yang jelas agar mereka mengetahui apa dan bagaimana hubungan ini dengan Allah dan dengan umat. Saya kira demikian, Maruli. Ustaz, sosialisasi mungkin dari perbankan syariah ini masih kurang di daerah kita, sehingga pemahaman bagaimana bunga, bagaimana ini dan itu masih kurang paham. Ya. Menurut Ustaz ini edukasi seperti apa yang tepat dilakukan oleh perbankan masyarakat? Ya, kita sangat terlambat, Maruli. Ya. 40 tahun umur perbankan syariah. Di Aceh baru ada jurusan perbankan syariah itu baru dalam beberapa tahun ini. Coba bayangkan, seharusnya industri keuangan syariah itu kita persiapkan setelah sumber daya manusia itu memang ada. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak kewalahan seperti hari ini. Sewaktu kita merekrut, karyawan, ya itu bukan jebolan dari bukan syariah. Nah, sehingga apa? Sewaktu mereka menjelaskan kepada nasabah bahwasanya kita tidak menggunakan bunga, itu sudah terbiasa. Nah, tapi kalau misalnya dia mulai dari S1 sudah mendapatkan pengetahuan tentang sistem ekonomi konvensional kapitalis,
maka yang dia akan jelaskan kepada para nasabah ya tetap ini bunganya sebesar ini, kalau misalnya ambil pembiayaan nisbahnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan apa yang dinamakan dengan latah jamaah. Ya. Latah jamaah di saat kita menginginkan industri keuangan tapi kita tidak menyiapkan dengan sumber daya manusianya. Seharusnya ke depan apapun industri yang akan kita siapkan, ya, itu harus kita siapkan terlebih dahulu sumber daya manusianya. Itu yang paling penting. Kenapa? Sewaktu nanti jangan ada alasan orang Aceh belum siap. Nah, sehingga datang BKU semuanya kemari. Nah, ke depan lagi misalnya, ke depan lagi ada beberapa tantangan misalnya. Di saat institusi keuangan ini sudah mempunyai dan sudah berubah kepada syariah semuanya. Nah, dewan pengawasnya juga itu harus syariah. Nah, nanti alasan lagi tidak cukup dewan pengawas syariah, akhirnya didatangkan BKU dari luar. Nah, padahal nanti ada istilah dalam bahasa Aceh yang dinamakan dengan buya krung tudang-dang ya buya tamang merezeki. Itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka semuanya lini kita itu harus kita persiapkan, Bro Rudi. Ya, sehingga apa? Janganlah cukuplah alasan kita bahwasanya kita dulu sudah pernah tidak siap dengan arun, ya, dengan tsunami SDM kita. Nah, ini kita sebagai inisiasi industri keuangan syariah untuk skala nasional. Nah, maka kita harus siap dan semua lini itu harus mempersiapkan. Sehingga apa? Kita dengan teman-teman itu di keuangan syariah itu, di ekonomi Islam itu punya cita-cita. Orang kalau mau belajar tentang sistem keuangan syariah, datangnya ke Aceh. Belajarnya kemari. Ini sebenarnya sebuah harapan kita semuanya. Ustaz, di kota kita sendiri ini kan sudah banyak investor syariah Ya. yang sudah mulai alih fungsi. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi calon nasabahnya masih belum tahu penuh. Ya. Bagaimana bank syariah sistemnya seperti apa. Jadi masih banyak yang bertahan di konvensional. Ya. Menurut Ustadz ini, kalau mereka sudah berpindah ke bank syariah, misalnya, apakah mereka lebih nyaman dalam bertransaksi? Ya. Masalah nyaman atau tidak itu sangat tergantung kepada tingkat keimanan. Ya, kenapa? Karena ini adalah ajakan hijrah. Nah, seseorang di saat diajak untuk hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, maka dia harus mengikuti. Nah, kalau orang memang dia tidak mau untuk pindah, dia punya beribu macam alasan untuk tidak mau pindah. Nah, tapi ini adalah ajakan dan seruan untuk berpindah. Pindah ini sudah tentu adalah dari hal yang tidak baik kepada hal yang baik. Maka apa yang harus dilakukan? Pihak institusi keuangan syariah, mereka itu mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasikan masyarakat secara masif, struktur. Nah, dan ini memang harus dilakukan. Misalnya dia harus masuk ke kampung-kampung untuk menjelaskan. Dia harus buat pertemuan. Dia harus datang ke kampus-kampus, libatkan para kampus, libatkan lembaga misalnya RRI untuk menyiarkan. Dalam beberapa bulan ini, dalam beberapa tahun ini, memang ini program yang memang harus diedukasikan. Sehingga apa? Semua benak masyarakat di Kota Lok Sumoy dan di Aceh itu mempunyai suatu pemahaman yang pasti dan satu tentang perbankan syariah. Itu terlepas nanti untuk beberapa sistem pelayanan, dan ini akan terus diperbaiki. Kenapa? Karena kita mengakui bahwasanya sistem IT kita masih lemah, misalnya dikatakan seperti itu. Dan itu harus kita akui. Ada kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena ini adalah masih dalam sistem transisi. Contoh kemarin, ada beberapa teman-teman dari luar daerah yang mereka menggunakan sistem keuangan konvensional, sewaktu mereka melakukan transaksi ke bank syariah, itu sering pending. Nah, spending ini kita harus tunjukkan kepada masyarakat luar bahwasanya syariah itu bisa menyelesaikan solusi ini. Bukan dengan mengabaikan transaksi-transaksi yang gagal tersebut, itu bukan diabaikan, akan tetapi diproses secara baik, ya kan? Dilayani secara baik. Ini sebenarnya wujud dari pemahaman syariah itu sendiri. Sehingga apa? Paradigma islamisasi itu harus benar bisa diwujudkan dengan cara berpikir, cara bertindak, dan bagaimana perilaku kita. Ya. Di bank syariah ini kan bisa kredit juga, Ustaz. Menurut Ustaz, pembagian hasil ini seperti apa, Ustaz, di bank syariah? Kalau kredit itu kan dinamakan dengan muajjal, ya, saman ajil. Nah, ini memang sesuatu yang memang di dalam fikih itu memang dibenarkan.
Ya, karena di saat kita membayar dengan uang yang tidak sewajarnya, katakanlah misalnya sepeda motor, kita beli ini, kita beli sepeda motor dengan harga katakanlah kredit kasih panjar dulu 100.000 atau 1 juta, nanti bulanan kita akan bayar. Dan ini boleh-boleh saja. Dan dengan kita membayar 1 juta, kita bisa membawa pulang benda yang memang kita pakai itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini sebuah kemudahan bagi kita di dalam fikih diatur dengan be' bisaman ajil. Nah, hal ini boleh-boleh saja. Nah, yang tidak boleh itu di saat kita pembiayaan sepeda motor atau pembiayaan kredit apapun, itu yang diberikan itu adalah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Itu yang tidak dibenarkan. Kalau seandainya uang, maka kita haram dan hukumnya riba di saat kita menyetor kembali dalam bentuk uang. Dan ini yang terjadi. Nah, kalau ada, makanya saya sangat menyarankan, kalau ada lembaga institusi yang mengatasnamakan syariah, mereka memberikan uang, maka kita harus menyampaikan. Kita ajukan protes. Masyarakat Aceh tidak mau transaksi yang ribawi itu dikemas dan dinamakan dengan transaksi syariah. Ini tugas kita, Pak Rudi. Sama-sama kita sampaikan. Kalau misalnya ada institusi keuangan syariah ya yang memberikan pembiayaan seperti itu, maka Pro 1 harus menyuarakan. Dan kita sampaikan sama-sama kepada semua masyarakat bahwasanya ini transaksi yang tidak syariah. Karena ini adalah syiar dan dakwah kita semuanya. Ya. Ya. Kalau kita mau beli mobil, artinya ya nanti kita dikasih mobil. Gitu. Harus. Kenapa? Syarat jual beli kan harus memiliki barang yang akan dijual. Bagaimana mungkin abang menjual mobil sedangkan abang tidak punya mobil? Ya kan? Nah, syarat jual beli harus memiliki dan miliknya itu adalah tammah. Nah, miliknya sempurna. Jadi nggak mungkin seseorang menjual mobil, tapi mobil itu belum dimilikinya. Nah, itu tidak mungkin. Ya, nggak masuk akal. Jadi kalau ada kita mau kredit beli mobil, Bang Serani menyediakan mobil. Ya, ya. Dan ini yang perlu diingat. Kelelahan mereka yang mencari mobil, ya kan, mencari rumah, ini semuanya akan dihitung pahala oleh Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Sehingga spirit kita itu dalam istilahnya memudahkan orang dan terlepas orang dari pembiayaan ribawi itu akan menghantarkan pahala kita. Bayangkan kalau seandainya mobil itu dibeli untuk para ustadz. Ustadz itu pergi ceramah. Pahalanya itu sampai kepada orang yang mengurus kredit tersebut. Nah, spirit seperti ini yang tidak dimiliki. Sehingga apa? Alah, katanya, capek. Ya sudahlah, kasih uang aja. Padahal itu sudah transaksi ribawi. Dan jangan mau. Masyarakat jangan mau. Kalau seandainya dikasih uang seperti itu, jangan mau. Itu dia. Koperasi syariah, Ustaz. Ya. Koperasi syariah. Ini sama dengan perbankan syariah. Ya, kalau koperasi syariah itu dia lebih leluasa. Karena dia bisa menjalankan unit bisnis. Ya, karena regulasinya juga berbeda antara koperasi dengan perbankan syariah. Nah, saya lebih condong itu kalau seandainya komunitas kita itu untuk meng-create bisnis itu melalui koperasi. Karena koperasi itu lebih lebih fleksibel dia, lebih terbuka. Dan peluang-peluang bisnis itu bisa kita garap bersama-sama. Contoh misalnya paling gampang, abang punya saudara di kampung yang mempunyai tanah sawah yang luas. Nah, sekarang yang untuk saat ini kan Kota Luk semuanya kan nggak jelas berasnya produksi dari mana. Nah, apa salahnya? Katakanlah misalnya pemerintah mempunyai sebuah inisiatif, ya kan, untuk mendirikan koperasi yang memang itu bisa dikelola oleh anak perusahaan daerah. Sehingga apa? Semua beras yang diproduksikan di Kota Luk semuanya itu dibiayai oleh koperasi tersebut. Ya, sistem sistem koperasi itu bisa dibahas nanti. Apakah sistem investasi, koperasi pertanian, itu terserah. Nah, targetnya apa? Banyaknya masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari pembiayaan koperasi. Contoh misalnya, kalau selama ini mereka itu akan dibeli hasil produk mereka itu oleh para tengkulak. Datang tengkulak kasih pinjam uang, setelah itu apa? Akan dibeli dengan harga yang sangat murah. Sedangkan harga jual misalnya harga belinya 4.800, harga jual itu sampai dengan 12.000 1 kilo. Kita bisa membeli dari masyarakat dengan harga 8.000. Siapa yang sejahtera? Nah, beras subsidi pemerintah itu 8.000 sekitar seperti itu. Kenapa kita tidak mau memberikan subsidi tersebut kepada masyarakat? Toh yang sejahtera juga kan masyarakat.
polanya tinggal kita atur, Bang. Misalnya, apakah dengan pola akad salam, misalnya kita ada menemukan 10 hektar petani sawah di Kota Teluk Semai, dan itu akan kita beli semua hasilnya. Dengan, katakanlah kita bisa memprediksikan sekali panen itu 35 ton. Berapa harga jualnya? Itu kita beli. Nanti sistem pembayarannya kita atur dengan akad salamnya. Nah, hasil ini bisa menjadi produk unggulan Kota Teluk Semai. Nah, kenapa? Karena kita yang akan membeli, kita yang akan menjual, dan kita akan memasarkan. Maka kita buat regulasi kalau setelah ada barang itu. Teluk Semai tidak boleh masuk beras lain. Karena kita sudah mempunyai beras tersendiri. Berapa tingkat kesejahteraan dan berapa perputaran uang yang ada di Kota Teluk Semai. Sehingga apa? Ini merupakan salah satu solusi bagi untuk pemberdayaan ekonomi, captive market. Nah, semua barang yang kita perlukan itu kita produksi sendiri. Beras, katakanlah misalnya seperti itu, tepung-tepung. Tinggal kita hanya menyiapkan mulai industri hulu sampai ke hilirnya. Saya kira demikian. Baik, Ustaz, mungkin yang terakhir ini. Ya. Yang bisa Ustaz sampaikan tentang perbankan syariah ini memang kita harus pindah atau kita harus hijrah ke sana semua yang mungkin ada calon nasabah. Ya. Ya, hijrah itu merupakan hal yang pasti, karena kalau kita tidak hijrah, tidak berubah dari satu titik ke titik yang lain, maka tidak ada akan perubahan. Maka perubahan itu harus kita lakukan. Perubahan yang paling baik itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari kemarin kita masih bertransaksi dengan ribawi. Insya Allah hari ini kita akan meninggalkan transaksi ribawi ini dan menuju kepada syariah. Nah, untuk institusi keuangan syariah, mereka itu harus mempersiapkan diri, harus berbenah diri untuk memberikan pelayanan fasilitas yang terbaik. Karena apa? Di saat mereka memberikan ini semuanya sebagai amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai ajang media kita meneruskan dakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kenapa? Selama ini para ahli ekonom semuanya mengatakan teori ekonomi dunia gagal mensejahterakan masyarakat. Mari kita buktikan dengan ekonomi syariah kita bisa membenarkan apa yang sudah benar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Baik, pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tentang perbankan syariah, mudah ini bisa dipahami dan bagaimana tentang perbankan syariah. Ya, mungkin Ustaz masih satu terakhir. Ya. Baik semuanya, selama kita tetap di jalan Allah, maka Allah akan melindungi kita dan akan terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.